Pemirsa, untuk mencapai kesuksesan dalam operasi kemanusiaan bantuan Palestina diperlukan sinergi dari berbagai pihak. Dan salah satunya peran dokter yang sangat penting untuk menjaga kesehatan tim Satgas Garuda Merah Putih II yang sedang bertugas. Kita simak berikut liputan jurnalis Metro TV Insan Suwardi bersama dengan dokter Satgas Garuda Merah Putih II langsung dari Yordania. Lancaran operasi bantuan kemanusiaan untuk menyalurkan sejumlah bantuan logistik dari Indonesia kepada masyarakat Palestina tentu memiliki ataupun harus adanya koordinasi yang kuat antar berbagai aspek dalam anggota Satgas Garuda Merah Putih II yang saat ini sedang bertugas. Tak kalah penting, faktor kesehatan menjadi salah satu kunci untuk bisa terus dipertahankan agar seluruh anggota Satgas yang bertugas dapat menjalankan misinya sesuai dengan perintah dan dalam kondisi yang fit untuk memastikan seluruh bantuan yang telah kita siapkan bisa tersalurkan dengan baik dengan sistem airdrop. Nah, kita akan langsung berbincang dengan dokter Satgas Garuda Merah Putih II yang saat ini sedang bertugas. Ada Dr. Dwi Fitri Indayani. Dr. Dwi boleh bergabung, dokter? Maaf saya ganggu nih. Sebelah sini dokter kali ya. Nah, pemirsa, Dr. Dwi ini adalah salah satu dokter Satgas yang bertugas dalam anggota Satgas Garuda Merah Putih II dalam menjalankan misi kemanusiaan ini. Nah, dokter, pertanyaan bagi masyarakat nih. Dalam melaksanakan misi ini kan pasti kesehatan ini menjadi kunci yang utama ya, dok ya. Bagaimana sih, dok, menurut dokter, kunci utama untuk menjaga kesehatan anggota Satgas selama bertugas? Oke, baik. Sebetulnya yang sangat penting kita jaga otomatis tindakan preventif. Pertama adalah cuaca, kemudian seperti yang kita lihat untuk di ground saat ini adalah banyak pasukan kita atau tim kita yaitu tim rigging, di mana aktivitas mereka adalah mempacking. Di situ kita harus membawa alat-alat kesehatan ya, berupa contohnya untuk alat luka sederhana, wound dressing simple seperti itu. Kemudian yang untuk kru sebetulnya dan juga tim lain otomatis kita menyiapkan vitamin serta obat-obatan yang sederhana seperti itu. Oke, baik dok. Nah, kalau membicarakan mengenai kita kan sudah melewati beberapa negara termasuk di Yordania. Biasanya keluhan-keluhan apa saja sih, dok? Karena membicarakan mengenai perbedaan cuaca, mungkin apa saja penyakit yang bisa dikeluhkan ataupun disampaikan kepada dokter dari? Oke, baik. Yang pertama adalah sebetulnya yang kami lihat sendiri adalah dehidrasi. Faktor dehidrasi adalah faktor yang paling banyak kami dapat. Yang pertama cuaca, yang kedua kemudian humidity yang cukup tinggi sebetulnya. Mereka terkadang tidak menyadari bahwa sedang dalam fase dehidrasi, sering datang dengan keluhan nyeri kepala, dan beberapa yang kami dapatkan adalah mimisan seperti itu. Ya. Nah, pemirsa, kalau dokter Dwi ini biasanya sudah selalu standby dengan tas kesehatannya ya. Nah, dokter, boleh spill dikit kali dok bahasanya. Apa perlengkapan yang wajib dokter bawa dalam kondisi kita bertugas saat ini? 3 saja, dok. 3 saja. Oke, 3 saja. Saya bawanya 500 loh. Gitu. Okay. Spill yang paling penting deh, dok. Oke, yang paling penting otomatis saya selalu bawa alat saya, stetoskop, kemudian alat pemeriksaan fisik. Seperti yang saya bilang tadi, wound dressing simple. Kami bawa seperti kasa, kemudian alat wound dressing simple seperti plaster. Kemudian yang satu lagi yang paling sering adalah yang kami dapat adalah ketika mereka kena sunburn. Itu banyak keluhannya sunburn, terutama para kru yang bekerja di luar, itu mereka sunburn datang dengan keluhan muka sudah perih dan nyeri seperti itu. Baik, Dokter Dwi, kalau membicarakan ini kan tugas anggota Satgas kan ada yang bagian rigging, ada juga yang bagian bertugas terbang setiap hari, dok ya. Apakah dokter setiap hari melakukan pemeriksaan dasar ataupun cek dasar setiap hari kepada tim anggota Satgas? Baik, setiap pagi yang pertama untuk kru, karena seperti yang dibilang tadi terbagi 2. Yang kru tiap hari kita melakukan pre-flight check setelah mereka sarapan untuk menentukan apakah mereka fit to fly atau tidak. Itu yang pertama. Setelah mereka clear, kemudian kita akan beralih ke tim kita yang di bawah, tim rigging, untuk menanyakan kondisi. Kemudian terakhir setelah selesai semua kegiatan, kembali lagi kami melakukan cek baik kru maupun tim rigging di tempat ini. Seperti itu. Dok, terakhir, ini pasti masyarakat banyak yang bertanya karena juga melihat tim Satgas ini akan bekerja dalam kurun waktu yang cukup lama. Mungkin dokter bisa memberikan bagaimana sih dari pandangan dokter terkait kondisi ataupun kesehatan dari tim anggota Satgas kita sejauh ini? Apakah ada kondisi yang mengkhawatirkan atau semuanya masih dalam kendali kesehatan yang cukup baik, dok? Oke, baik. Syukur, alhamdulillah, puji Tuhan ya, mereka semua tetap dalam kondisi yang masih sangat bisa kita tangani, ya, masih bisa kami tangani karena beberapa tim kesehatan juga sangat membantu. Moral mereka sangat tinggi, sangat semangat. Saya rasa itu juga salah satu faktor karena baik physically maupun mental mereka sangat sehat sebetulnya. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Dwi. Selalu sukses mengawal kesehatan dari anggota tim Satgas selama bertugas di sini. Nah, itu tadi pemirsa perbincangan kami bersama dengan
Dr. Dwi bahwa ia selalu menjelaskan salah satu faktor kesehatan ini menjadi salah satu kunci utama untuk kesuksesan dari operasi kemanusiaan menyalurkan bantuan logistik kepada masyarakat Palestina lewat sistem airdrop. Kalau kita kembali melansir dari keterangan Kolonel Penerbang Pugu Yulianto selaku Komandan Satgas menyebutkan bahwa ada target hingga 80 ton untuk penyaluran bantuan logistik dari Indonesia menuju Palestina dengan sistem airdrop. Sehingga dari hari ke hari faktor untuk menjaga kesehatan serta memastikan kondisi setiap anggota Satgas dalam keadaan prima ini menjadi salah satu hal yang paling utama untuk selalu dijaga agar pelaksanaan dari misi kemanusiaan ini dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana. Dari Yordania, Insan Suwardi, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.